Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat yang kita rasakan saat ini, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat diberikan kesempatan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat tersebut dengan benar-benar menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah taala ridhoi. Tayyib, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih muyassar yang berkaitan dengan pembahasan kita yang di pekan kemarin, yaitu mandi. Perhatikan, ini merupakan kesempurnaan agama Islam. Kenapa? Karena ada pembahasan di dalam agama Islam, bahkan di dalam agama Islam dibahas tentang bagaimana seseorang itu mandi, harus dia mandi bagaimana, mengapa dia wajib mandi, itu sudah kita bahas kemarin. Hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi, sehingga hukum mandinya itu wajib. Kalau tidak mandi maka dia bisa berdosa, karena akan banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak akan diterima darinya. Itu sudah kita bahas. Kemudian kita bahas juga kemarin tentang bagaimana tata cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita bahas bahwa ada dua tata cara. Yang pertama itu cara yang disunnahkan, cara yang disunnahkan ini sudah kita bahas. Kemudian ada cara yang diperbolehkan, ini juga sudah kita bahas. Kalau belum tahu maka dengarkan rekaman yang kemarin atau video yang kemarin. Maka itu yang perlu kita pelajari. Adapun sekarang yang perlu kita pelajari, masalah yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang mandi yang sunnah. Itu masalah ketiga di dalam kitab kita Perhatikan kitabnya. Di sini di dalam kitab ini halaman 30. Al-mas'alatu tsalitsah al-aghsalul mustahabbah. Mandi-mandi yang disunnahkan. Kalau kemarin tentang mandi-mandi yang diwajibkan, salah satunya keluarnya air mani seseorang, kemudian melakukan hubungan suami istri, bukan hanya sekadar berpelukan tapi benar-benar melakukan hubungan suami istri. Kemudian masuk Islamnya seseorang, kemudian selesainya masa haid ataupun nifas, kemudian kematian. Itu yang mewajibkan seseorang mandi. Adapun yang sekarang yang hukum mandinya sunnah, dianjurkan seseorang untuk mandi. Perhatikan kitabnya.
taqaddama bayanul aghsalil wajibah. Wa ammal aghsalul masnunah wal mustahabbah fahiyah. Telah berlalu penjelasan tentang mandi-mandi yang diwajibkan. Adapun mandi-mandi yang disunnahkan, maksudnya adalah seseorang disunnahkan untuk mandi sebagai berikut. Pertama, al-awwal, yang pertama, al-ightisalu inda kulli jima'. Ya, mandi di setiap kali setelah melakukan hubungan suami istri, di setiap kali jima'. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya jika seseorang melakukan hubungan suami istri, pertama selesai dia melakukannya, maka ketika selesai disunahkan hukum mandinya setelah melakukan hubungan suami istri ini kita sudah bahas bahwa wajib. Namun kalau dia ingin mengulang, dia ingin mengulang lagi melakukan hubungan suami istri, maka dia sebelum melakukannya disunahkan dia untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Jadi setiap kali selesai, kalau dia ingin nanti mau mengulang lagi, maka sebelum dia ulang dia disunahkan untuk mandi. Begitu seterusnya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, seterusnya begitu. Namun kalau sudah selesai dari keseluruhan, maka dia wajib untuk mandi. Wajib, bukan sunnah lagi. Kalau selesai dari melakukan hubungan suami istri, misalnya sudah 2 kali atau sudah 3 kali. Setelah yang pertama itu dia sunnah mandi untuk yang kedua. Kemudian setelah yang kedua dia sunnah mandi untuk yang melakukan yang ketiga. Kalau sudah selesai dia nggak mau mengulang lagi, maka wajib di situ setelah yang ketiga dia wajib untuk mandi. Tapi kalau untuk mengulang lagi dia sunnah untuk mandi. Nah, itu maksudnya. Ya. Baik. Li hadithi Abi Rafi' anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin yaghtasilu 'inda hadhihi wa 'inda hadhihi. Qal faqultu ya Rasulullah ala taj'aluhu wahidan? Qal hadza uzakki wa atyab, hadza azka wa atyab wa athhar. Nah, berdasarkan hadis Abi Rafi' bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam beliau mandi setelah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang ini, kemudian dia mandi dan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya yang ini, kemudian beliau mandi. Naam, maksud Abu Rafi' berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau jadikan satu kali mandi saja? Kenapa harus mandi setelah ini mandi, setelah dengan istri yang ini mandi, setelah dengan istri yang ini mandi? Kenapa tidak dijadikan satu kali mandi saja? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadza azka wa atyab wa athhar. Ini yang lebih suci, lebih baik dan lebih bersih. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lebih suci, lebih baik, lebih bersih itu adalah setiap kali hendak melakukan hubungan suami istri, meskipun hanya dengan satu istri saja yang dia miliki, maka dia mandi, disunahkan untuk mandi. Nah, semoga bisa difahami di mana perbedaan wajib dan sunnah. Taib. Itu yang pertama. Ats-tsani, yang kedua, al-ghuslu lil jum'ah. Mandi untuk salat Jumat. Khususnya bagi para ikhwan, bagi para lelaki.
mandi Jumat. Sunnah. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian hendak menghadiri Jumat, maka hendaklah dia mandi. Hendaklah dia mandi. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mandi. Yang dari pajak atau dari pasar, ketika hendak mau sholat Jumat, maka dia harus mandi. Yang dari ladang, ya, dia bersihkan dirinya sebelum pergi ke masjid, ya, baru dia mandi. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang hari Jumat tentunya. Apa saja adab-adab ketika hendak sholat Jumat, ya, apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada nanti pembahasannya. Namun di sini pembahasan kita hanya mandi. Ya, hukum mandi Jumat itu sunnah. Wa huwa akadul aghsalil mustahabbah. Perhatikan. Dan mandi Jumat adalah mandi yang paling disunnahkan. Maksudnya sunnah muakkadah. Paling ditekankan untuk mandi, yaitu mandi Jumat. Tayyib. Yang ketiga, al-ightisalu lil-idain, ya. Mandi yang disunnahkan yang ketiga adalah mandi idain. Hari-hari idnya umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Disunnahkan seseorang untuk mandi, ya. Tayyib, itu yang ketiga. Jadi ketika hendak datang sholat id, jangan hanya sekedar berwudu. Nabi katakan disunahkan untuk mandi. Ustadz, mandi kayak mana ini maksudnya Ustadz? Ya, mandi biasa atau cemana? Mandinya, tata cara mandinya sudah kita ajarkan, sudah kita jelaskan di pekan kemarin. Tinggal dibaca saja, tinggal diulangi saja catatannya. Makanya harus mencatat. Namanya daring harus mencatat. Apalagi kitabnya, kitab bahasa Arab yang mana kebanyakan belum paham, dicatat apa yang Ustadz jelaskan. Ya, ada dua tata cara mandi, mandi yang disunnahkan, dianjurkan dan dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mandi yang diperbolehkan. Itu cara mandinya, bukan mandi biasa, cebur pakai sabun selesai. Ya, enggak. Tayyib. Yang keempat, rabi' al-ightisalu 'inda al-ihram bil umrati wal hajj. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ightasala li ihramihi. Keempat, perhatikan, ya. Mandi ketika ihram, ya, ketika hendak ihram untuk umrah dan haji. Mandi ketika hendak ihram untuk umrah maupun haji. Ya. Siapa yang udah umrah dan haji di sini? Di antara antum dan antunna. Kalau belum ada, kita berdoa semoga Allah berikan rezeki kepada kita semua agar bisa umrah dan haji secepatnya. Allahumma amin. Ya, kalau bisa sebelum tua, ya, agar kita bisa dengan tenaga ekstra untuk melakukannya. Adapun kalau tua kita ingin ekstra, ya sebatas tualah kekuatan kita. Jadi tidak prima. Maka kita berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya agar diberikan rezeki, ya, bisa umrah dan haji secepat-cepatnya. Naam. Allahumma amin. Yang keempat tadi apa? Mandi ketika hendak ihram untuk umrah maupun haji. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ightasala li ihramihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi ketika hendak ihram. Jadi kita ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi ketika hendak ihram. Yang kelima, al-ghuslu man ghasala al-mayyit.
Naam. Al-ghuslu man ghasalal mayyit, mandi bagi orang-orang yang memandikan mayat, memandikan jenazah. Disunnahkan baginya untuk mandi juga setelah memandikan jenazah atau mayat. Disunnahkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayat ataupun jenazah hendaklah dia mandi. Setelahnya. Ya. Ustaz, kenapa mereka harus mandi, Ustaz, yang memandikan jenazah? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita perhatikan kenapanya, bisa karena ya orang yang memandikan mayat ini dia juga menyentuh alat-alat vitalnya jenazah. Kadang kalau ada kotoran dia juga menyentuh kotorannya jenazah. Sehingga dia harus membersihkan dirinya setelah itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk mandi. Allah taala alam. Itu ya kalau kita perhatikan seperti itu. Namun kalaupun tidak maka tetap seseorang dianjurkan untuk mandi setelah memandikan mayat. Taib, sebentar ya, ada telepon bentar. Ya, taib, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Jadi masalah yang ketiga tentang mandi yang disunnahkan, maksudnya hukum mandinya sunnah, itu sudah selesai. Kalau ada yang mau bertanya tentang itu nanti silakan tanya ke Ustaz langsung, gak masalah. Masuk kita ke mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat. Al-ahkamul mutarattibatu ala man wajaba alaihi al-ghusl. Masalah yang keempat ini adalah tentang hukum-hukum yang berkaitan bagi siapa yang wajib baginya mandi. Hukum-hukum yang berkaitan terhadap siapa saja yang diwajibkan baginya mandi. Naam. Perhatikan, al-ahkamul mutarattibatu ala dzalika yumkin ijmaluha fi ma ya'ti. Hukum-hukum yang berkaitan ya terhadap orang yang diwajibkan baginya mandi ya, mungkin bisa kita himpun sebagai berikut. Yang pertama, la yajuzu lahul mukthu fil masjid illa abiru sabil. Liqaulihi ta'ala ya. Yang pertama, bagi orang yang wajib atasnya mandi wajib, tidak boleh dia menetap di masjid. Tidak boleh dia menetap di masjid. Ya. Illa abiru sabilin. Illa abiru sabilin, kecuali orang-orang yang bersafar. Orang-orang yang safar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Tidak boleh seorang untuk menetap di masjid bagi orang-orang yang junub ya, kecuali orang yang safar sedang melakukan perjalanan, hatta taghtasilu, hingga kalian mandi terlebih dahulu. Fa'idha tawadda'a jaza lahul mukthu fil masjid. Ya. Apabila dia telah berwudu, maka boleh dia menetap di masjid. Kalau dia sudah berwudu, maka boleh dia menetap di masjid bagi orang yang diwajibkan mandi tadi. Li thubuti dzalika an jamaah minas sahabah. Berdasarkan ketetapan dari beberapa orang dari sahabatnya.
sekumpulan para sahabat. Ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan beberapa orang dari para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh orang yang wajib atasnya mandi, namun tatkala dia sudah berwudu, maka boleh dia menetap di masjid. Li anna al-wudu'a yukhaffiful hadath, karena dengan berwudu akan meringankan hadas seseorang. Wal wudu ahadut tahuraini, dan wudu merupakan salah satu dua cara toharah. Toharah yang pertama dengan berwudu, yang kedua dengan mandi. Ya, dua cara bersuci. Salah satunya adalah wudu. Taib. Jelas ya? Ini hukum yang berkaitan, maka harus diperhatikan. Kalau memang dia wajib untuk mandi, jangan dia menetap di masjid. Ya, mandi terlebih dahulu. Namun kalau belum sempat dia mandi, maka kalau dia ingin menetap di masjid, dia mandi terlebih dahulu. Dia berwudu untuk meringankan hadasnya. Nah, yang kedua, la yajuzu lahu massul mushaf. Tidak boleh bagi orang yang wajib atasnya mandi, ya, untuk menyentuh mushaf ketika itu sebelum dia mandi, sampai dia mandi terlebih dahulu. Liqaulihi ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun, ya. La yamassuhu illa al-mutahharun. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang bersuci. Dan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Kecuali orang yang suci. Suci maksudnya apa? Suci dari hadas. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, la yajuzu lahu qiraatul Qur'an. Tidak boleh bagi orang tersebut yang diwajibkan atasnya mandi untuk membaca Al-Qur'an. Membaca tidak boleh, jelas ya, jangan tanya lagi. Ustaz, gimana pakai penghalang? Ini bagi orang yang junub. La fala yaqra'ul junuba syai'an fala yaqra'ul junubu syai'an minal Qur'an hatta yaghtasil. Maka tidak boleh orang yang junub itu membaca sedikit pun dari Al-Qur'an hingga dia mandi terlebih dahulu. Membaca sedikit pun enggak boleh. Kalau dia ada hafalan misalnya, dia baca ketika dia junub, enggak boleh. Enggak boleh. Bagi orang yang junub, ingat, bukan orang yang haid ataupun nifas, orang yang junub. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu qal, berdasarkan hadits Ali radhiyallahu anhu qal, ia berkata, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qiraatil Qur'an syai'un illa al-janabah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang dapat menghalanginya dari membaca Al-Qur'an, ya, tidak ada suatu pun yang dapat menghalanginya dari membaca Al-Qur'an kecuali hanya junub. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Ya, perhatikan itu. Dalam keadaan junub maka tidak boleh bagi ikhwan, ya, dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Qur'an sekalipun dari hafalan. Ya, sekalipun dari hafalan. ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال. Dan juga di dalam larangan bagi dirinya untuk membaca Al-Quran merupakan motivasi agar dia segera untuk mandi. Ya. Pelarangannya untuk membaca Al-Quran, dari membaca Al-Quran, ya, adalah bentuk motivasi dan dorongan untuknya agar segera mandi. Wa izalatul mani' lahu minal qiraa'ah, dan menghilangkan penghalang baginya dari membaca Al-Quran.
nggak boleh. Perhatikan, ingat itu bagi yang ikhwan khususnya. Adapun yang haid ya, yang haid maka yang paling rajih dari para ulama ya, khususnya Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjelaskan bahwa berbeda antara haid dengan junub. Adapun yang haid karena masanya lama, dikhawatirkan seseorang akan luput darinya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak jika diharamkan bagi mereka membaca Al-Quran. Maka yang paling kuat adalah mereka boleh untuk membaca Al-Quran ya, dan tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf. Itu kalau ada yang mau bertanya dari akhwat. Wa yuhramu alaihi aidan, dan diharamkan baginya juga ya, yang keempat, as-salah, haram bagi seorang yang junub. Nah, itu jelas ya. Yang kelima, bagi orang yang wajib atasnya mandi, sebelum dia mandi maka haram baginya sholat. Yang kelima, wa tawaf bil bait, dan juga tawaf di Ka'bah juga haram baginya. Kama sabaqa bayanu dzalika 'indal kalam ala mas'alati ma yajibu lahul wudu min al-babul khamis. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pembahasannya ketika kita membahas tentang masalah ma yajibu lahul wudu, apa yang mewajibkan seorang untuk wudu ya. Yang mewajibkan seorang untuk berwudu. Di bab kelima tentang masalah itu sudah kita bahas ya. Baik. Selesai pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya. Jadi dua masalah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mandi yang disunnahkan ya. Kapan seorang disunnahkan untuk mandi. Kemudian yang keempat, hukum-hukum yang berkaitan bagi siapa yang wajib atas mereka mandi. Ini harus diperhatikan, jangan dilanggar ya. Kalau sudah tahu maka diamalkan dan diingat agar tidak hilang ilmunya. Ketika ditanya orang kita tahu. Baik. Ketika kita terjadi kepada diri kita juga tahu. Jangan ketika terjadi kita lihat-lihat lagi, ulang-ulang lagi pelajarannya, tanya-tanya lagi. Ini seakan-akan dia tidak ada belajar sama sekali. Naam. Wadih. Semoga jelas. Adapun yang ingin bertanya silakan langsung ke WA saja ya. Demikian. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.